Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. Oke guys, udah 2 mingguan ya kita nggak ngebahas tentang video-video creepy penampakan terseram dari TikTok. So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, gue saranin ke kalian buat tonton dulu. Linknya gue taruh di description box di bawah. Oh ya, jangan lupa follow TikTok gue juga ya guys. Gue punya bakat terpendam yang cuman gue bisa kasih lihat di TikTok. Oke. So nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Poltergeist. Kalau kalian nonton episode Hormat yang ngebahas penampakan terseram dari TikTok kemarin, di situ gue sempat ngebahas penampakan bayangan hitam yang tiba-tiba muncul di rumah TikTokers ini. Ternyata Doi ini juga sempat ngepost sebuah video yang menurut gue nggak kalah creepy. Video ini bukan tentang video penampakan, tapi tentang sebuah fenomena poltergeist yang terjadi persis di depan TikTokers ini. So gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik. A movie. Gonna get some juice first. Gotta get some juice for my movie. Gonna get some juice. Orange juice. Give me this orange juice. Gonna get some popcorn. Okay. Oh. Hello? Alrighty then. No way, no way, no way, no way, no way, no way. Oh no 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 orange juice no 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 no. Open 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 open. Di awal video tadi, Doi ini kayak jalan keluar dari kamarnya. Doi jalan ke arah dapur buat ngambil jus jeruk yang ada di kulkas. Pas dia taruh jus jeruk yang tadi ke atas meja, tiba-tiba botol air mineral yang ada di depannya langsung jatuh ke lantai. Dan pas dilihat ke arah sekitarnya, di situ nggak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba pintu yang ada di sebelah meja itu kayak nutup sendiri. Kayak ada yang narik dari dalam. Dia langsung lari buat mengecek siapa yang ada di dalam ruangan itu. Tapi sekali lagi, nggak ada siapa-siapa. Dan pas dia panning kameranya ke arah ruang tamu, sofa yang ada di situ tiba-tiba bisa gerak sendiri. Dan terakhir, kayak ada sebuah box berwarna biru yang jatuh dari rak yang ada di depannya. Menurut gua kalau misalkan lagi ada di rumah terus kejadian kayak gini, itu creepy banget men. Tapi anehnya, setelah mengalami kejadian yang tadi, Doi ini langsung lari ke kamarnya, terus ketawa ketiwi. Kalau memang kejadian yang barusan itu real, bukannya harusnya Doi ini malah ketakutan. Tapi kok kayaknya Doi ini malah kayak seneng gitu. Apakah poltergeist yang barusan itu real? Atau Doi ketawa karena settingan Doi berhasil? Toilet. Kalau kalian ingat, kemarin-kemarin gue pernah bikin episode Hormat khusus buat ngebahas penampakan-penampakan yang terjadi di dalam toilet. Dan seperti gue bilang, kalau di toilet mending gak usah selfie-selfie, foto-foto, atau video yang aneh-aneh deh. Soalnya udah sering banget kejadian kayak gitu. Dan kejadian yang sama terjadi di TikTokers ini. TikTokers Miss Alicia Nguyen ini sebenarnya nggak ada yang aneh ya dengan profilnya. Kayak TikTokers pada umumnya aja gitu. Dia sering bikin video dance dan video sketch di TikToknya. Tapi di salah satu videonya, pas Doi lagi asik bikin video TikTok di kamar mandi. Di situ dia ngaca sambil nyalain kamera. Terus kameranya tuh kayak di panning gitu guys. Tiba-tiba ada sosok lain selain Doi yang ikut terekam di kameranya. Gimana? Kelihatan? Di tengah-tengah video di belakang Doi, tiba-tiba kayak muncul sebuah bayangan hitam. Dan pas Doi panning lagi kameranya, sosok itu langsung hilang. Dan si Alicia Nguyen ini memang benar sadar di videonya itu ada yang aneh. Makanya setelah kejadian itu, Doi langsung noleh ke arah belakangnya.
Kalau gue perhatiin sosok yang tadi itu mirip kayak bayangan anak kecil ya. Warnanya hitam dan gerakannya itu cepet banget. Gue ngerasa kayaknya video yang barusan itu bukan video editan atau video settingan. Karena si Alicia ini juga ngaku kalau dia sebenarnya nggak ngerti apa yang muncul di belakangnya. So, gimana nih menurut kalian? Komen di bawah. Rambut. Ada seorang tiktokers bernama Chantel Taylor yang kalau gue amatin sebenarnya nggak ada yang spesial di profil tiktoknya. Tapi suatu hari pas Doi lagi mau ngedance, tiba-tiba Doi ngerasa kayak ada yang gangguin dia dari belakang. Coba deh kalian tonton dulu video yang ini. Kalian bisa lihat kan, tiba-tiba di tengah video pas Doi ini lagi ngedance, kayak ada yang mainin rambut Doi dari belakang. Rambut Chantel tiba-tiba bisa terbang ke atas tanpa ada yang nyentuh. Padahal Doi ini nulis di caption videonya kalau Doi sedang sendirian di rumahnya. Jadi nggak mungkin dong seharusnya kalau yang ngelakuin itu orang. Chantel sama sekali nggak ngasih klarifikasi apapun tentang video yang barusan. Dan kalau gue bacain komen-komennya, justru jadi perdebatan di antara orang-orang yang nonton video ini. Karena nggak sedikit juga yang ngira kalau video yang barusan itu video fake. Katanya beberapa di antara mereka bisa ngeliat ada sebuah paperclip atau penjepit kertas. Dan ada juga yang bilang katanya itu ditarik pakai benang. Tapi gua udah coba buat lihat videonya berkali-kali dan gua sama sekali nggak bisa ngeliat ada paperclip atau benang. Keanehan yang bisa gua lihat itu cuman pantulan rambut Chantel di pembuka botol minuman magnet yang ditempel di kulkas. Dan ternyata di komen juga banyak yang sama kayak gua, yang mereka nggak bisa lihat ada paperclip atau benang. Tapi gimana nih menurut kalian? Apakah kalian bisa lihat ada keanehan di video yang barusan? Atau kalian juga sependapat sama gua? Kembali lagi. Kalau gua flashback ke penampakan TikTok terseram part 1, gua udah pernah bahas TikTokers yang ini. Dimana di situ gua ngebahas tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di lemari baju TikTokers ini. Tapi sejak saat itu, kayaknya kejadian aneh yang terjadi di rumah TikTokers ini semakin lama semakin ekstrim. Suatu hari tiba-tiba pas Doi ini lagi asik nongkrong-nongkrong di halaman belakang rumahnya, dia kayak denger suara-suara bisikan gitu. Coba deh kalian dengerin dulu suara di video yang ini. Hey guys, so we were sitting out back here having a barbecue. I know it's late, but late supper. And there's hubby, daughter, and we're hearing this weird noise out back of our place. Like, as some of you know, this whole back area back here this used to be a building. It was torn down, and that place there is an abandoned building. So anyways, I think we're gonna go and have a look around and see what might be causing this, like, do you hear that? It's like a whispering noise. Babe, do you hear that? So we're sitting out back of our place. We hear whispering. Hun? I don't friggin' know. Okay, let me stay with you. I'm scared. Hun? Hun, I'm scared. I'm scared. Okay. Okay, go. Is that sound? Okay, so there's our basement window. What was that? What? Okay, go. Did you hear that? Okay, what's that? Hun. Listen. Okay, no, go in the house. Oh my god. Di video yang barusan, persis pas Kitty teriak, katanya di balik salah satu batang pohon itu ada sebuah penampakan sosok anak kecil yang kayak ngintip terus sembunyi lagi. Tapi kalau gua lihat-lihat, kayaknya sih itu lebih mirip kayak daun pohonnya sih. Apalagi kalian bisa lihat sendiri, di video yang barusan memang anginnya lagi kenceng dan pohonnya itu kayak goyang-goyang. Jadi gue yakin mungkin aja itu daunnya yang lagi goyang-goyang. Tapi pusat dari semua keanehan di rumah Kitty itu ada di basement rumahnya. Banyak banget fenomena poltergeist yang terjadi di situ. Kayak drum yang bunyi sendiri, benda-benda yang bisa bergerak dengan sendirinya, dan lain-lain.
Sampai suatu hari pas Kitty lagi turun ke basement, kayak terekam ada sebuah bayangan hitam yang lewat persis di depan kamera Kitty. Kayak gini. Gak cuma itu, Kitty juga pernah mencoba untuk merekam keadaan basement rumahnya semalaman menggunakan kamera home security. Dan bahkan di salah satu videonya, Kitty juga pernah berpapasan dengan sesosok makhluk yang gua sendiri gak ngerti itu apa. Okay, so we heard a noise that sounded like the drums again. Like, this is what I'm telling you, so I was trying to get it on video. There's nothing, hello? Hello? My daughter's room, nothing. The bathroom, I'm gonna turn this light off because there's no need for this light to be on. Hydro. Laundry room. Oh my god, what the f is that? Ah! Oh my god, Lucy, run! Kelihatan nggak di video yang tadi kayak ada siluet orang gitu, tapi gue juga nggak ngerti apakah itu cuman ilusi optik, apakah itu cuman barang, atau memang bener video yang barusan itu adalah sebuah penampakan. Ada seorang tiktokers yang bekerja sebagai manajer dari sebuah gedung teater. Gedung teater ini udah tua banget karena udah didirikan sejak tahun awal 1900-an. Tiktokers yang bernama Bailey ini bahkan mengaku kalau gedung teater tempat dia bekerja itu sangat angker. Sering terdengar suara-suara aneh dan penampakan-penampakan sosok-sosok misterius. Anyway, pendiri teaters ini udah meninggal sekitar 60 tahun yang lalu. Dan dipercaya arwahnya masih menghantui gedung teater ini. Suatu malam ketika Bailey sedang sendirian di gedung teater itu, dia berhasil merekam sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Alright guys, so I work at this old theater and been hearing a noise. It's a really beautiful theater, as you can see, if you can see it at all. But I keep hearing a noise in here and there's not supposed to be anybody here, so just double checking, but I wanted to film it just in case. There's the ghost light. It's a light we keep on for ghosts, for people who still remain here and whatnot. And what the what is that? Hold on, let me get a better look. Ada sesosok laki-laki yang seperti memakai jas dan dasi sedang berdiri sendirian di balkon teater itu. Sedangkan Bailey mengaku kalau cuman dia yang punya akses untuk masuk ke balkon teater itu. Jadi nggak mungkin ada orang lain yang bisa masuk ke areal itu. Penampakan yang barusan itu jelas banget ya guys. Bener-bener kayak orang yang pakai jas dan dasi. Tapi kalau gue perhatiin, jas dan dasinya itu kayak fashion orang tempo dulu gitu guys. Ini creepy banget men. Dan doi cerita memang doi kerjaannya itu buat ngejagain gedung teater ini. Udah tiap hari dia mondar-mandir di gedung teater itu. Dan kejadian kayak tadi itu udah kayak makanan sehari-hari buat dia. So gimana menurut kalian? Apakah yang tadi itu cuma manekin, orang, atau memang bener sosok yang tadi itu adalah arwah dari pendiri gedung teater ini? Oke guys, itu tadi 5 penampakan terseram dari TikTok part 7. Jangan lupa buat follow akun-akun yang tadi gue mention di video. Semua linknya ada di description box di bawah. Subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.